Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Bagaimana kabarnya pagi ini? Sehat ya? Dengan kita bertemu di sini, itu artinya kalian sehat, ibu sehat, kita semuanya sehat, dan semoga kita diberikan kesehatan seterusnya ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan pembelajaran kali ini, baik, Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran yaitu melanjutkan materi dari bab yang kemarin ya, yang sudah kita pelajari lebih awal. Sekarang kita akan mempelajari tentang teks artikel ya. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari di sini yaitu adalah tentang 3.5 dan 4.5 gitu. 3.5 menganalisis kebahasaan artikel dan atau buku ilmiah ya. Kemudian 4.5-nya atau keterampilan yaitu mengonstruksi sebuah artikel dengan memperhatikan fakta dan kebahasaan. Nah, adapun materi yang akan kita pelajari di dalam bab teks artikel ini yaitu pertama kita akan mempelajari tentang pengertian artikel ya. Kemudian yang kedua adalah ciri-ciri artikel. Kemudian yang ketiga yaitu apa saja tujuan dan manfaat dari teks artikel. Nah, kemudian yang keempat yaitu jenis-jenis artikel. Kemudian yang kelima, langkah-langkah dari artikel. Ya. Kemudian yang berikutnya, struktur teks artikel. Kemudian unsur kebahasaan dalam artikel. Dan yang terakhir adalah contoh teks artikel. Gitu ya. Baik, kita mulai ke materi yang pertama yaitu pengertian artikel. Anak-anakku sekalian, apa sih artikel itu? Ya, baik. Yang disebut dengan teks artikel yaitu merupakan rangkaian teks berisi fakta dan opini dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan, baik di media cetak, media elektronik, media sosial, maupun media online. Nah, dalam artikel terdapat opini tentang permasalahan tertentu yang dilengkapi dengan solusi dari permasalahan tersebut sesuai dengan fakta dan dapat dibuktikan kebenarannya, gitu ya. Jadi tidak hanya berupa argumen saja, meskipun terdapat pendapat atau argumen, tetapi di situ ada benar-benar bisa dibuktikan kebenarannya dan memang itu nyata terjadi, itu ya maksudnya. Nah, kemudian yang kedua adalah ciri-ciri artikel. Apa saja ya ciri-ciri artikel itu? Yang pertama, tulisan dibuat ringkas, padat, dan jelas sehingga pembaca mudah untuk memahami isinya, ya. Kemudian yang kedua, mengandung fakta atau opini yang disampaikan menggunakan sudut pandang objektif. Ya, objektif di sini benar-benar ada ya, nyata ya. Kemudian tidak menyudutkan serta dilengkapi dengan data-data pendukung yang valid. Artinya yang masuk akal gitu ya. Nah, kemudian bahasa yang digunakan merupakan bahasa formal, kalimat tugas, dan efektif sehingga isi artikel lebih padat dan berisi. Ya. Kemudian yang terakhir adalah metode penulisan artikel dibuat secara sistematis. Ya, tentu di situ artinya disesuaikan dengan struktur teksnya ya yang akan kita pelajari nanti ya. Itu ya ciri-ciri dari teks artikel. Nah, kemudian apa saja sih tujuan dan manfaat dari artikel? Ya.
Tujuan dari artikel yaitu untuk menyampaikan gagasan dilengkapi data dan fakta yang disajikan dalam bentuk tulisan agar dapat meyakinkan, mendidik, dan menghibur pembacanya. Gitu ya, itu tujuannya. Kemudian apa saja sih manfaatnya? Ya. Manfaat dari teks artikel yang pertama yaitu sarana untuk menyampaikan ide penulis ya sebagai sarana. Ya. Kemudian yang kedua, berpikir sistematis serta berbahasa secara tertib dan teratur. Ya. Kemudian yang ketiga adalah memahami tujuan menulis yang nantinya akan mampu menguasai kompetensi menulis yang harus dicapai, gitu ya. Kemudian sebagai sarana publikasi hasil pemikiran secara ilmiah melalui jurnal ilmiah. Nah, kemudian yang terakhir, memberi dampak akademis bagi pembaca. Ya, itu ya tujuan dan manfaat dari teks artikel. Kemudian kita lanjut ke jenis-jenis artikel. Apa saja jenis dari artikel tersebut? Ya. Yang pertama adalah artikel praktis, ya. Kemudian artikel ringan, artikel opini, dan artikel ilmiah. Ya. Kita coba dari mulai artikel praktis ya. Artikel praktis lebih berfokus pada keterampilan daripada pengembangan pengetahuan. Ya. Kemudian kalau artikel ringan, yaitu artikel yang membahas masalah yang ringan dan tidak membutuhkan pemahaman secara mendalam. Ya. Kemudian artikel opini. Nah, artikel opini ini berasal dari penulis yang membahas tentang suatu permasalahan tertentu. Ya. Nah, kemudian artikel ilmiah yaitu jenis yang isinya lebih berat dari artikel lainnya, berisi laporan kajian ilmiah dengan bahasa baku, yaitu dengan menggunakan bahasa yang formal ya. Nah, kemudian berikutnya adalah langkah-langkah menulis artikel ya. Bagaimana saja langkah ketika akan membuat sebuah artikel ya. Itu yang pertama adalah menyusun kerangka ya. Nah, langkah pertama menulis artikel ya menurut Al-Ghifari tahun 2002 setelah menyiapkan topik terutama bagi pemula adalah menyusun kerangka tulisan yang merupakan penjabaran dari topik ya. Topik atau tema gitu ya. Itu yang pertama ya, langkah awal adalah menyusun kerangka. Kemudian yang berikutnya adalah membuat judul. Nah, judul harus dibuat pendek, padat dan menarik gitu ya, berisi ya. Tidak usah panjang-panjang judul itu. Tetap pendek tapi bermakna gitu ya. Nah, kemudian membuat lead ya. Itu yang pertama adalah menemukan ide ya. Tentang apa artikel yang akan kita buat misalnya. Kemudian mencari bahan-bahan referensi untuk mengembangkan ide. Ya. Kemudian membuat outline. Nah, kemudian pre-writing atau menulis bebas. Nah, kemudian berikutnya menulis ulang naskah atau rewriting atau revisi tulisan. Nah, dan yang terakhir menyunting naskah atau mengedit. Ya, akhirnya jadilah sebuah teks artikel yang baik gitu ya. Itu adalah langkah-langkahnya. Kemudian berikutnya adalah struktur teks ya. Terdiri dari 3 struktur teks ya di dalam teks artikel, yaitu yang pertama adalah pernyataan pendapat atau tesis ya. Kemudian adanya argumentasi dan yang berikutnya adalah penegasan ulang ya. Kita jelaskan satu persatu ya. Yaitu teks struktur yang pertama itu pernyataan pendapat atau tesis ya. Di sini berisi uraian aktual yang penting untuk dijadikan pijakan pembahasan di dalam artikel. Itu adanya di bagian pertama ya. Nah, kemudian untuk struktur teks yang kedua yaitu ada argumentasi. Isinya argumentasi itu
itu tentang permasalahan yang coba dibahas ya, dan akan dihapus secara faktual dan informatif gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah pernyataan ulang ya, berisi kalimat kunci yang merangkum pembahasan ke dalam bentuk kesimpulan gitu ya. Itu adalah struktur teksnya. Nah, kemudian berikutnya, apa saja sih unsur kebahasaan dari teks artikel itu? Ya, yang pertama yaitu adanya adverbia, ya. Kemudian adanya konjungsi dan adanya kosakata atau perbendaharaan kata. Adanya adverbia itu merupakan satuan bahasa yang dapat mengekspresikan sikap eksposisi, memaparkan artinya ya. Di situ memaparkan tentang sesuatu, gitu ya. Kemudian adanya konjungsi, yaitu kata atau ungkapan yang menghubungkan dua bahasa yang sederajat, yaitu kata dengan kata frase, dengan kata klausa, dengan klausa kalimat dengan kalimat. Kata gabung ya, kata hubung artinya gitu ya. Kemudian kosakata, perbendaharaan kata gitu ya. Jadi terdapat beberapa kelompok kata di situ ya, artinya digabung terus ya menjadi sebuah kalimat gitu ya. Nah, kemudian banyak ya contoh artikel, itu diantaranya ada artikel deskripsi, ada artikel narasi, ada artikel eksposisi, kemudian persuasi dan argumentasi. Kita akan membahas contoh artikel satu persatu nanti ya, untuk pertemuan yang akan datang. Nah, sekarang berdasarkan isinya, misalkan ada artikel ilmiah populer, ada artikel opini, kemudian ada artikel tutorial, dan ada artikel review. Nah, yang akan kita bahas ini untuk pertemuan yang akan datang ya. Kita lanjut saja ke tentang contoh artikel ya, contoh artikel populer ilmiah. Misalnya judulnya fenomena media sosial misalnya ya. Di zaman yang sudah maju ini, banyak sekali muncul aplikasi media sosial, mulai dari Friendster, Facebook, Twitter, Skype, BBM, Line, WhatsApp, dan juga Instagram, serta masih banyak yang lainnya. Nah, cara menggunakannya pun juga mudah sehingga membuat banyak orang menggunakannya untuk berbagai kepentingan. Selain memberikan dampak positif, media sosial juga memiliki dampak negatif. Di antaranya, berita-berita yang belum diketahui kebenarannya akan mudah menyebar. Media sosial yang awalnya bertujuan untuk komunikasi pun semakin memiliki dampak negatif. Dampak-dampak negatif yang terus tidak ditanggulangi akan menimbulkan perpecahan di antara teman, saudara, dan lainnya. Media sosial terus berkembang dengan pesatnya. Hanya dengan satu genggaman tangan berupa smartphone, kita dapat mengetahui berbagai macam hal. Informasi-informasi yang ada pun bisa bermacam-macam tanpa adanya pilihan mana yang benar dan mana yang salah. Media sosial pun menjadi pro kontra karena banyaknya konten-konten yang tidak dicek terlebih dahulu kebenarannya sebelum di-share ulang. Hal ini akan karena banyaknya orang yang kurang bijak dalam memanfaatkan media sosial. Dalam memanfaatkan media sosial, kita sangat perlu untuk menyaring berbagai macam informasi agar media sosial menjadi hal yang positif, bukan negatif. Beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menyikapi media sosial, kita perlu melakukan kontrol dalam menggunakan media sosial. Kontrol ini baik untuk diri sendiri maupun orang-orang di sekitar kita. Entah orang itu teman, tetangga, saudara, atau yang lainnya. Kontrol itu bisa dengan cara
mengingatkan etika dan tata krama dalam bermedia sosial. Dalam bermedia sosial, kita harus bijak dalam menentukan langkah. Setiap berita yang masuk selalu dicek terlebih dahulu kebenarannya. Selain itu juga, media sosial memang tempat yang bebas berkreasi. Menulis apapun, tetapi perlu juga sikap bijak dan tata krama yang baik sebagaimana di dunia nyata. Gitu ya. Nah, itu adalah contoh dari teks artikel tentang fenomena media sosial. Itu salah satu contoh ya. Nah, dari beberapa paragraf tentang contoh artikel tadi ya. Nah, silahkan kalian buatkan struktur teksnya ya, yaitu mulai dari yang pertama tadi ya sudah kita bahas sebelumnya, itu tentang struktur teks artikel, yaitu adanya pernyataan, pendapat atau tesis, kemudian argumentasi dan pernyataan ulang ya, atau penegasan ulang. Nah, silakan untuk tugas kalian di rumah dari teks yang sudah Ibu bacakan tadi ya, contoh yang sudah Ibu paparkan tadi, silakan kalian buatkan sesuai dengan struktur teksnya. Misalnya pernyataan pendapat atau tesisnya mulai dari paragraf yang mana, kemudian argumentasi yang ada di dalam teks itu dari mulai mana gitu ya, dan terakhir adalah pernyataan ulang, itu batasannya dari paragraf yang mana sampai mana gitu ya. Apa namanya? Itu saja mungkin ya untuk pertemuan pembelajaran kita kali ini ya. Kita akan bertemu kembali di dalam video pembelajaran berikutnya. Semoga ilmu yang kita bahas untuk pertemuan kali ini bermanfaat, maslahat, dan berkah. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.